Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agung Sulistyo. Saya pengajar Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang jaringan dasar, ya, di mana materi ini nanti akan dipelajari pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan kelas 10, ya, yaitu materi komputer dan jaringan dasar, di mana komputer dan jaringan dasar ini nanti akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah komputer dasar, ya. Kemudian yang kedua nanti adalah jaringan dasar, ya. Komputer dasar nanti akan mempelajari tentang hardware dan software, ya, serta bagaimana troubleshooting pada komputer, termasuk mencakup dari mulai identification, ya, identifikasi perangkat, kemudian perakitan perangkat komputer, kemudian instalasi sistem operasi, ya, kemudian instalasi software, sampai troubleshooting pada sistem operasi, ya. Nanti untuk komputer dasar ini menekankan pada hardware, pengidentifikasian hardware dan software, ya, dimana software di sini yang kita sebut adalah sistem operasi. Sistem operasi yang dipelajari nanti adalah sistem operasi GUI, ya, bisa menggunakan Windows atau berbasis teks, yaitu Linux. Baik, kemudian yang kedua itu adalah materi jaringan dasar, ya. Jaringan dasar ini mencakup bagaimana menekankan kepada siswa itu tentang prinsip dasar dan prinsip kerja dari jaringan komputer itu sendiri, ya. Dimana prinsip dasar dari jaringan komputer itu adalah bagaimana memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu dan jumlah data yang besar, waktu yang singkat dan jumlah data yang besar. Inilah prinsip dasar jaringan. Dengan prinsip dasar jaringan ini nanti akan berkembang bagaimana manusia kita, ya, ilmuwan dalam bidang elektronika ini mengembangkan tentang sistem kecepatan data atau sistem komunikasi data, sehingga nanti akan muncul di kemudian hari, ya, muncul teknologi-teknologi yang bisa menggandakan kecepatan, ya, sehingga data ini akan bisa dikirim dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Ini adalah prinsip dasar jaringan. Nah, ketika kita mengetahui prinsip dasar, maka kita harus mengetahui prinsip kerja, ya. Untuk mengetahui bagaimana data itu bisa cepat, ya, ditransfer, ya, maka kita harus mengetahui prinsip kerjanya sebuah jaringan komputer. Untuk memahami prinsip kerja, maka kita akan belajar dalam jaringan dasarnya adalah tentang TCP/IP. Ya, TCP/IP ini adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol, ya, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana dasar dari TCP/IP. Untuk mempelajari TCP/IP maka kita akan mempelajari yaitu namanya layer OSI, ya, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah OSI layer. Jadi layer OSI ini nanti akan menjelaskan kepada Anda bagaimana step by stepnya jaringan itu terbuat, dari mulai layer paling atas sampai layer paling bawah, ya. Layer paling atas nanti ada 7 layer, ya, dari atas sampai bawah. Ini akan menjelaskan beberapa poin tentang jaringan itu bisa bekerja. Kemudian OSI layer ini ada 7, ya. Yang paling atas ini adalah application, ya.
Kemudian ada presentation, ya. Presentation. Kemudian yang ketiga ini ada session. Kemudian yang keempat ini ada transport. Yang kelima ini ada network, ya kurang. Ini yang keenam ini ada data link. Kemudian yang terakhir adalah physical, ya, atau fisik, ya. 7 layer ini nanti akan menjelaskan bagaimana jaringan itu dibuat, ya. Jadi tidak asal kita tahunya adalah jaringan itu tinggal transfer, tidak bisa. Nanti akan ada 7 layer yang menyertainya ini. Kemudian sebelum kita belajar TCP/IP, maka kita harus belajar yang namanya prinsip-prinsip komunikasi, communication fundamental, ya. Jadi dasar atau basic dari komunikasi. Jadi kita sering berkomunikasi dengan orang, ya, sesama kita, ya. Tapi kita kadang tidak sadar syarat-syarat terjadinya komunikasi. Komunikasi ini akan terbentuk apabila syarat-syarat itu terpenuhi. Kadang-kadang salah satu syarat tidak terpenuhi, maka komunikasi ini tidak terbentuk, walaupun kita bisa dengar komunikasi itu. Tapi karena salah satu syarat ini tidak terjadi, maka tidak digunakan, maka komunikasi itu tidak akan bisa berjalan. Jadi setidaknya sebelum kita belajar TCP/IP ada beberapa syarat, ya, terjadinya komunikasi. Yang pertama adalah adanya yang namanya TX, ya. TX power. TX power ini fungsinya adalah untuk membesarkan amplitudo atau power dari sebuah informasi. Misalnya saya bicara seperti ini, saya bisa bicara pelan, bisa bicara seperti ini, kemudian atau saya bisa bicara keras. Nah, ini mempunyai power yang berbeda-beda. Nah, power ini adalah yang namanya TX atau transmitter power, ya. Saya sedang mentransmisikan sebuah informasi kepada Anda dalam bentuk suara. Kemudian ada lagi yang namanya RX, ya. Tanpa RX nanti percuma, ya. Jadi saya sedang berbicara, tetapi di depan saya, audiens saya itu tidak bisa mendengar suara saya, maka tidak akan terjadi komunikasi, ya. Yang pertama adalah saya harus punya ngomong, ya, TX, ya. Kemudian yang mendengar, yang di depan saya harus mempunyai RX, ya, atau kemampuan untuk mendengar, ya. Kemudian ada juga yang ketiga, itu harus ada yang namanya modem, ya. Modem ini dalam dunia nyata, modem ini dipakai untuk merubah sinyal digital ke sinyal analog, atau sebaliknya, yaitu sinyal analog ke sinyal digital. Dalam tubuh kita itu ada 2 organ yang bisa dijadikan sebagai modem, yaitu merubah sinyal analog ke digital dan digital ke analog. Kalau dalam sistem kita itu ada gendang telinga, ya. Gendang telinga itu berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian pita suara, ya. Pita suara kita itu merubah sinyal digital menjadi sinyal
analog ya, dalam bentuk suara. Ini penting karena modem inilah yang berperan penting pada proses perubahan sebuah data dan informasi. Karena kita tidak mungkin akan mengandalkan otak per otak ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan otak per otak, maka kita akan kesulitan karena otak kita itu mengandalkan impuls dari saraf ya. Nah, saraf inilah yang mengirimkan berbagai data dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk sinyal ya. Kalau dalam dunia jaringan nanti akan dalam bentuk bit atau binary digit. Nah, kalau dalam otak kita itu dalam bentuk impuls atau sinyal. Nah, sinyal inilah nanti yang akan menyampaikan, misalnya kita mendengar sesuatu, maka mendengar itu dalam bentuk sinyal analog, yaitu dalam bentuk gelombang suara. Nah, gelombang suara ini nanti akan dirubah menjadi gelombang menjadi sebuah sinyal yang otak itu bisa menerima sinyal itu, bisa menerima data dalam bentuk sinyal. Ini fungsi dari modem, yaitu merubah analog ke digital dan digital ke analog. Kemudian syarat berikutnya yang keempat, itu harus ada media transmisi ya. Media transmisi di sini adalah media rambatan untuk media untuk merambatkan data ya, atau informasi. Ketika saya berbicara seperti ini data yang saya keluarkan lewat pita suara dalam mulut saya ini, di dalam organ mulut, bawah mulut ini, nanti akan merubah data dari otak saya. Dari otak saya pengen ngomong, itu diterjemahkan oleh pita suara. Kemudian pita suara akan merubah sinyal digital ke sinyal suara. Nah, suara inilah yang disebut dengan media transmisi ya. Media transmisi inilah juga berperan penting. Seandainya kita berbicara tanpa media transmisi, maka otomatis tidak mungkin kita akan bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian media transmisi ya. Kemudian ada lagi yaitu protokol ya, atau bahasa. Ya, ini penting. Protokol ini adalah untuk menyesuaikan sebuah data ya, bisa diterima dengan lawan bicara, atau kalau TX harus bisa, yang RX harus bisa mengetahui bahasa yang sedang digunakan. Jadi saya bisa aja menyampaikan ini semua syarat sudah ada semuanya, tapi misalnya saya menyampaikan data, bisa buruk gitu, maka otomatis Anda tidak akan bisa mendengar karena bahasa ini tidak akan bisa dipahami oleh Anda. Makanya protokol atau language atau bahasa ini adalah salah satu syarat terjadinya komunikasi. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir di sini yaitu adalah data itu sendiri. Tanpa data maka kita tidak bisa ngomong ya. Saya tidak punya data di otak saya, maka saya tidak akan bisa ngomong. Walaupun semua instrumen yang ada di sini ada tag ya, ada yang menghasilkan ya, saya suara dalam bentuk besar, kemudian ini air powering telinga saya ini bisa mendengar ya dalam sinyal yang paling kecil sekalipun. Kemudian modem saya bisa menerjemahkan, ada gendang telinga, ada pita suara, kemudian media transmisi ada bunyi, kemudian protokol bahasanya ada, tetapi tidak ada data sama sekali, maka otomatis tidak akan bisa terjadi komunikasi. Stop recording. Stop recording. Baik, tadi saya menjelaskan tentang
komunikasi dasar ya, yang syarat terbentuknya komunikasi itu ada 6 ya. Jadi saya sebutkan, yaitu ada TX power ya, kemudian ada RX power, kemudian ada modem ya, modulator demodulator, kemudian ada TX, ada RX, ada modem, kemudian ada media transmisi ya, kemudian ada protokol atau bahasa ya. Kemudian yang terakhir harus ada data ya, data itu sendiri ya. Jadi ini adalah syarat terjadinya komunikasi. Kemudian setelah kenapa tadi saya membahas tentang syarat terjadi komunikasi, karena ini adalah penting dalam menjelaskan dunia jaringan komputer. Karena jaringan komputer ini terpisah-pisah ya. Ada yang tadi membahas TX power, RX, media transmisi ya, protokol bahasa, kemudian data ya. Masing-masing ini nanti dalam sistem jaringan komputer ini akan berdiri sendiri-sendiri ya, dimana media transmisi nanti akan dijelaskan lebih jauh di fisik ya, atau layer fisik, yaitu penjelasan tentang teknologi yang mengandalkan atau yang menggunakan gelombang elektromagnetik, misalnya teknologi wireless ya. Kemudian ada teknologi kabel ya, kabel yang melewatkan gelombang elektromagnetik ya, baik menggunakan kabel UTP, STP ya, kemudian koaksial, kemudian bisa juga menggunakan fiber optik ya. Kemudian juga yang menggunakan WiFi ya, ini ada menggunakan gelombang elektromagnetik. Ini ada, kita bisa menggunakan teknologi broadband ya, bisa digunakan untuk HP, kemudian teknologi seluler ya. Kemudian banyak sekali ya, ada teknologi yang sekarang lagi boomingnya ini adalah penggunaan teknologi 4,5G dan 5G. Ini adalah pengembangan dari media transmisi ya. Kemudian nanti TX power dan RX power ini akan menentukan besarnya sinyal yang dipancarkan dan yang diterima. Nanti ini akan mempengaruhi penggunaan jalur frekuensi ya, supaya tidak terjadi krodit atau terjadi saling bertabrakan karena sinyal yang tidak diatur oleh badan tertentu ya. Kalau kita di sini yang mengatur adalah dari Dinas Kominfo. Kemudian ada modem ya, ini modulator, demodulator ya. Perkembangan teknologinya juga sudah banyak ya di sini. Nah, kesemuanya ini adalah menjadi bagian utama dalam jaringan komputer ya, sehingga nanti kita akan membahas beberapa isi dari layer OSI ya. Ini akan bersinggungan dengan syarat-syarat atau peran utama basic dari komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang OSI layer, jadi bagian-bagian dari OSI layer. Dan di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana jaringan komputer itu bekerja ya. Jadi seperti yang tadi prolog ya, OSI layer itu ada 7 ya, 7 layer OSI ya, yaitu yang paling atas ini adalah application ya.
application. Kemudian yang kedua itu adalah presentation. Presentation. Kemudian yang ketiga adalah session. Kemudian ada transport, ada network, kemudian ada data link, dan yang terakhir adalah layer fisik atau physical. Nah, dari 7 layer OSI ini ada konversinya, yaitu layar TCP. Jadi ini penjelasannya sebenarnya sama, hanya ini layar TCP ini 3 dari layar OSI ini adalah application. Kemudian di sini adalah transport. Di sini adalah host to host atau network. Kemudian di sini masuknya adalah fisik. Jadi ada perbedaan kalau ini adalah OSI layer, tidak kelihatan di sini. Iya, ini ada OSI layer. Kemudian di sini adalah TCP layer. Sini ada 4. Kalau kita membahas TCP layer nanti ada 4. Ada application, host to host atau transport, kemudian network, kemudian physical, fisik. Tapi kalau dalam penjelasan OSI layer ini ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan yang terakhir adalah fisik. Ini penjelasan ini sama aja, tapi untuk penjelasan TCP layer ini adalah penjelasan yang lebih ringkas karena di sini ada penggabungan jadi satu. Kalau memang nanti secara aslinya ini adalah layer fisik, layer aplikasi. Oke.